Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan bersama kita, keluarga, orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam NKRI harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mungkin pernah mendengar bahwa orang Habib, bahkan tidak hanya seorang, beberapa habaib di dalam panggung-panggung ceramahnya mengatakan, banyak nih pokoknya, enggak satu dua, bahwa Faqih Muqaddam itu lebih masyhur di alam kubur dibandingkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ya, beliau mengatakan apa? Oke, mungkin di dunia Syekh Abdul Qadir Jailani bisa lebih populer di dunia, tapi kita lihat nanti makomnya di akhirat lebih tinggi. Makom mana? Saya pasti Abdul Qadir Jailani. Kata Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ya, itu luar biasa. Pernah guru mulia cerita di Indonesia nih, sampai beliau mengatakan apa? Rasulullah SAW selalu didatangi oleh malaikat Jibril. Tapi ketika wafatnya Rasulullah di zaman saya, Jibril datang ke saya berapa kali? Kamu percaya apa enggak? Ya, ini tingkatnya wali Allah Subhanahu wa taala. Ana fil auliya ka Muhammad fil anbiya. Derajat saya dalam kewalian seperti derajatnya Rasulullah dalam kenabian. Sirrallah fi khalqi. Rahasianya Allah dalam apa? Dalam makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Percaya apa enggak? Ya ini monggo silakan. Karena ini wali-wali Allah Subhanahu wa taala, bukan. Nah, tentu kita bertanya-tanya para pecinta Syekh Abdul Qadir Jailani yang jumlahnya jutaan, bahkan lebih banyak lagi ya, ratusan juta, bahkan mungkin bisa miliaran ya di seluruh dunia. Karena memang Syekh Abdul Qadir adalah tokoh yang historis, kemudian tokoh yang sangat berpengaruh dan memiliki keilmuan yang luar biasa, tidak hanya di bidang spiritual atau bidang thariqah kalau kita sekarang kenal, tapi berbagai fan ilmu termasuk hadis, fikih dan lain sebagainya, bahkan tafsir. Syekh Abdul Qadir itu memiliki kemampuan di bidang itu, dan bahkan murid-muridnya itu menjadi ulama-ulama besar. Dan tentu Syekh Abdul Qadir Jailani ini kemudian sangat berpengaruh di dunia. Nah, mengapa klan Ba'alawi di dalam ceramah-ceramahnya tidak pernah mengunggulkan atau menyinggung tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Bahkan seolah-olah banyak mereka yang merendahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, kita sering dengar pokoknya dalam ceramah-ceramah habaib. Sekali lagi saya sampaikan bahwa mereka sering mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu masyhur di dunia, tapi kalah masyhur di alam kubur dengan Faqih Muqaddam. Nah, kemudian kita tinjau apakah Faqih Muqaddam juga memiliki kemampuan, kemudian masanya Syekh Abdul Qadir dengan Faqih Muqaddam itu sama atau misalnya jauh kurunnya, ataukah memang bahkan ada yang mengatakan bahwa Faqih Muqaddam adalah tokoh fiktif sementara Syekh Abdul Qadir Jailani adalah tokoh historis, tokoh nyata, tokoh real, dan ini masyhur. Kemudian ijma para ulama bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani adalah tokoh historis, kemudian memiliki karya-karya yang luar biasa dan memiliki santri-santri atau murid-murid yang luar biasa, menjadi ulama-ulama besar di dunia. Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini kita lontarkan karena memang ada ceramah-ceramah sebelumnya dari para habaib yang dalam tanda kutip merendahkan. Ada apa sesungguhnya para habaib itu membuat tokoh tandingan terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani? Jawabannya ada dalam video Gus Aziz Jasuli LCMH. Mari kita simak bersama-sama. Jadi pertama poinnya yang saya tangkap ya, antara Faqih Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kan kalau Syekh Abdul Qadir dikenal di mana-mana, mau itu dari Maroko, Afrika, Arab, Persia, Turki, Syria, Arab Saudi, bahkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah itu punya syarah atas kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang berjudul Futuhul Ghaib. Artinya apa? Syekh Abdul Qadir Jailani itu bisa dikatakan sebagai sosok yang sempurna gitu. Karena apa? Seolah-olah nggak punya celah sedikit pun itu, Mas. Nah, sehingga
karena Balawi ini ingin ini asumsi saya ya, ingin menggeserkan nama besar dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sehingga mereka bikin tokoh-tokoh itulah. Ada Faqih Muqaddam, ada Syekh Bakar bin Salim, Ali Drus, Al-Adni, As-Segaf, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya ketika tokoh-tokoh yang mereka miliki itu begitu banyak, apalagi hanya untuk mengalahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya itu kan mudah. Artinya ini mudah disampaikan, diungkapkan kepada kalangan masyarakat umum. Nah, tetapi yang membuat janggalnya itu, masyarakat sampai saat ini masih mahabbah kok ke Syekh Abdul Qadir Jilani kayaknya. Jadi semacam ada dendam pengaruh gitu. Jadi kan sezaman mah enggak gitu. Sezaman mah enggak jauh, tahun 500-an mana ada Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam ya fiktif. Kemudian dari sisi keilmuan lengkap kan Syekh Abdul Qadir Jilani itu kan. Beliau ya ahli fikih, kemudian punya periwayatan hadis, kemudian tokoh yang historis, catatan sezamannya ada, bahkan murid-murid dari Syekh Abdul Qadir Jilani jadi ulama-ulama besar seperti Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu muridnya Syekh Abdul Qadir Jilani, kemudian Ahmad Ar-Rifai itu pun muridnya Syekh Abdul Qadir Jilani, Abu Madian itu pun muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, sehingga dengan banyak unsur yang ada dalam diri Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dikerahkan, diupayakan dengan sedemikian rupa untuk menggeser itu semua. Jadi jangankan Syekh Abdul Qadir Jilani, selevel dari Imam Syafi'i, Madzhabul Arba'ah, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, itulah nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan seorang Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi itu. Ada kitabnya ngomong seperti itu. Nah, artinya apa? Kalau memang Habibnya itu adalah seorang mujtahid, udah bikin madzhab sendiri. Nggak usah ikut-ikutan madzhab Syafi'i, kemudian akidahnya udah akidah Faqih Muqaddam saja sudah. Tasawufnya tasawuf Faqih Muqaddam. Kalau masyhur di dunia. Masyhur di dunia dan masyhur di Kalau masyhur di. Jadi kalau Faqih Muqaddam itu, Gus, itu masyhur fil akhirah. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu masyhur populer di dunia. Terus yang bisa memverifikasi kemasyhuran seseorang di akhirat itu siapa? Ngukurnya bagaimana? Emang boleh seperti itu? Emang statementnya memang ya seperti itu, bisa dibilang rata-rata seperti itu, Mas. Kemudian poin yang berikutnya ya, kalau ada seseorang yang mabuk dengan Habib, itu nggak boleh, itu halal ya, itu halal. Ya karena memang habaib. Inna sada al-abi alawi mutahharun. Ampun. Mereka itu orang-orang yang disucikan. Bahkan ketika ada seseorang yang secara dohirnya itu bajingan misalkan ya, penjahat, residivis, ternyata di batinnya itu Hello Kitty, pink. Gitu. Artinya apa? Doktrin-doktrin ini sudah disampaikan. Doktrin ini sudah disampaikan, sudah disuarakan oleh kanon balai dalam kitab-kitab mereka, yang kemudian ini tentu khususnya di kalangan internal mereka sendiri ya, itu sudah tertanam mulai dari semenjak kecil. Makanya kenapa ada tuh kan salah satu Gus atau Ustadz yang dari Tulungagung itu ya, yang saat podcast dengan Kiai Ihya itu, kan bercerita, dia mulai dari kecil kan selalu bersinggungan dengan Habib. Dan tahulah tingkah laku mereka seperti apa. Kemudian dari sisi keilmuannya, keagamannya seperti apa. Tapi kesimpulannya itu bahwa kalau Habib mau semaksiat apapun, aman. Nggak usah takut neraka. Kenapa? Karena neraka itu milik datu saya. Bisa dipadamkan. Pasti masuk surga karena kami adalah zuriyah Rasulullah. Pret. Jadi gitu, Mas. Jadi di kitabnya ada, kemudian penafsiran ayatnya, tokohnya ada kan, orangnya ada. Nah, ditambah lagi bahwa cara inilah yang paling mudah, sekali lagi saya tekankan, cara ini yang paling mudah untuk menjajah spiritual bangsa Indonesia. Penggoblokan masal. Penggoblokan masal bahasa kasarnya mah. Pripun Kiai. Kenapa mereka bisa membuat skenario hampir sempurna lah, Gus ya. Saya lihat hampir sempurna. Karena ibarat film itu semua peran itu mereka perankan dari yang paling bawah sampai yang mungkin yang paling atas ke level Faqih Muqaddam itu semuanya ada dan semuanya seolah-olah kita ternina-bobokan dengan cerita mereka. Itu yang menurut kami itu hikmah terbesar dari penggalian nasab, kajian nasab oleh Yai Imad itu ini. Jadi skenario mereka yang sudah bertahun-tahun, mungkin ratusan tahun itu terbongkar. Yang saya herannya begitu. Kenapa kita yang katakanlah selama ini selalu disuruh di Quran itu selalu berpikir, tapi ternyata kita kecolongan di situ, Gus. Ya mohon maaf, Gus ya. Jadi
inilah yang menjadi tugas berat kita untuk mencerdaskan orang-orang kita yang memang sudah terlalu menjadi mungkin bin akut itu loh. Ini kan apapun kita sangat susah untuk masuk ke mereka. Nah, makanya saya sangat bahagia sekali dengan kesini itu bisa mencerahkan beberapa sisi yang memang menurut kami itu harus kita sampaikan ke orang-orang kita. Itu Gus yang memang menurut saya itu skenario mereka yang begitu menurut saya hampir sempurna lah ya. Ini terbongkar oleh kajian nasab Yai Himad dan teman-teman. Ini menjadi suatu gerakan yang masif yang memang satu tujuan sebenarnya, satu untuk memurnikan nasab Kanjeng Nabi, yang kedua terkait dengan kebangsaan Gus. Karena kebangsaan kita sudah tergerogoti yang luar biasa. Sampai Indonesia Bintu Tarif dan sebagainya itu luar biasa. Makanya, ya kalau kita tidak punya semangat untuk bangkit ya repot kita. Makanya sekali lagi saya matur nuwun Gus atas rawuhnya panjenengan pencerahan pada kita semua. Amin. Gitu Gus. Matur nuwun. Siap. Jadi sebagai contoh itu saya itu sangat salut luar biasa itu Kiai dengan Al-Imam Al-Wali Al-Qutub. Waduh. Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu. Salutnya gimana ya? Dia bisa menyusun sebuah buku karangan di mana dia ciptakan itu sosok yang namanya Faqih Muqaddam. Dia ciptakan sosok yang namanya Maula Dawilah. Sosok yang namanya Alwi Amul Faqih, Abdullah bin Alwi Ba'lawi. Sosok yang namanya Al-Muhajir. Sosok yang namanya Muhammad Shahib Mirbad dan seterusnya. Bahkan tidak hanya itu, sampai sosok Faqih Muqaddam itu dibikin dua sisi maksudnya ya. Yang satu sisi manakib, ya meskipun manakibnya tipis. Pasti itu Gus. Kemudian yang kedua, itu sampai sanad khirqah, sanad tasawuf, bayangkan Kiai. Artinya dengan rancangan yang sedetail itu bisa dirancang oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu. Berarti luar biasa cerdas itu Kiai. Sutradaranya Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Jadi sampai dibikin sanad khirqahnya nyambung ke Abu Madian, khirqah itu tasawuf ya. Sanad tasawuf dan sanad tasawufnya sambung ke Abi Madian, sambung ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian ke tarikat-tarikat yang lain, begitu juga dengan sanad fikih, kemudian sanad yang berasal dari anak ke bapaknya, terus sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga bisa mencangkok gimana tokoh-tokoh yang ada di masa lalu itu diramu dengan sedemikian rupa agar seolah-olah logis. Jadi misalkan di Tarim itu ada tokoh Bamarwan. Bamarwan dijadikan guru Faqih Muqaddam. Ibnu Abil Haib, tokoh historis, itu dijadikan sosok gurunya Faqih Muqaddam. Kemudian misalkan seperti sosok terkenal di Mirbat atau di Dhofar di Oman yang namanya Muhammad bin Ali Al-Qalai, itu dijadikan murid dari kakeknya Faqih Muqaddam Muhammad Shahib Mirbat. Padahal kesejarahan dari kakeknya Faqih Muqaddam menurut versi Balawi tentunya ya, yang namanya Muhammad Shahib Mirbat, Muhammad bin Ali Shahib Mirbat, itu sejarahnya aja nyangkok. Dari sisi pengaruh misalkan, dari sisi pengaruh, kekuasaan, power, bahkan gelar, itu ngambil dari Raja Mirbat yang namanya Muhammad bin Ahmad Al-Akhal Al-Manjawi dari dinasti Manjawai atau Manjuh yang ada di Mirbat saat itu ya, dan itu adalah raja terakhir dari dinasti Manjuh. Artinya itu dicopot lagi, dicuri, diklaim bahwa Syekh Mirbat itu datuk kami, kata Ali As-Sakron gitu ya. Kemudian dari sisi keilmuannya, Masya Allah, Muhammad Shahib Mirbat adalah seorang imam, dialah pertama kali tokoh yang menyebarkan madhab Syafi'i di Hadramaut. Padahal itu adalah kesejarahan dari sosok Muhammad bin Ali Al-Qalai. Jadi apa bedanya dengan klaim-klaim yang dilakukan oleh Balawi di Nusantara? Terserah ini mau menganggap oknum atau mangga. Oknum berjamaah, silahkan. Tapi faktanya kan seperti itu. Jadi yang mereka buat itu sejarah kemiripan itu betul, dicantol-cantolkan. Jadi seolah-olah itu logis gitu. Nyambung. Privilege. Dan itu untuk ya biasa untuk mendapatkan kehormatan dan juga otoritas spiritual. Jadi kalau berbicara tentang Islam udah yang ngedoa Habib. Kemudian yang mengimami Habib, yang ceramah Habib, apalagi itu yang mimpin ziarah Habib, bahkan kalau ziarah itu ke makamnya Habib. Bahkan amalan-amalannya sekalipun digeser itu amalan-amalan orang-orang Nusantara itu. Kalau dulu ya saat saya masih kecil itu biasanya setelah azan itu kan ada sholawatan yang masih pakai puji-pujian yang sholli wa sallim da iman ala ahmada
wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Eman teman wong sugih ora sembahyang. Nah, Nabi Sulaiman sugih toh gelem sembahyang. Nah, kemudian ke siapa? Siti Aisyah. Kemudian siapa lagi tuh ya? Nabi Yusuf. Nah, dan seterusnya lah. Artinya sebenarnya inilah tradisi-tradisi kita yang sekarang ini sudah tergerus oleh zaman dan mungkin anak-anak Gen Z sekarang itu sudah tidak kenal lagi dengan tradisi-tradisi seperti ini. Malah digantikan dengan yeterim. Aduh, Masya Allah. Tadi padahal sudah kita jelasin bahwa Tarim bintu Jawa, bukan kebalik. Tarim bintu Jawa, bukan Jawa bintu Tarim. Emang ngeri. Jadi, ya gimana dengan gus-gus yang masih gibin? Atau susah, Kiai. Ibaratnya kita itu ngasih nasihat ke orang mabok. Orang lagi tergila-gila, orangnya jatuh cinta. Jadi, ya sudah, kita sambil berikhtiar, mengingatkan terus, ya sambil kita minta pertolongan Allah Ta'ala, mudah-mudahan menyadarkan saudara-saudara kita yang masih gibin gitu. Amin. Ya, jadi jawabannya bisa ditemukan barusannya disampaikan dengan gamblang jelas oleh Gus Aziz Jazuli. Jadi memang klan Ba'alawi tentunya tidak akan mau kalah pengaruh dengan siapapun, dengan tokoh siapapun. Apalagi tokoh-tokoh yang diunggulkan di Nahdlatul Ulama. Mereka pengen punya tokoh tersendiri, entah itu real atau fiktif tokohnya. Yang penting ada tokoh-tokoh yang bisa menandingi tokoh-tokoh yang masyhur di kalangan umat Islam, khususnya di kalangan Nahdiyin kalau kita amati. Sekelas Imam Syafi'i, Imam Malik Hambali, dan seterusnya, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani, itu memang dibikin tandingan-tandingan. Seolah-olah ada tokoh yang lebih masyhur, lebih unggul, lebih alim, lebih hebat dari tokoh-tokoh yang sudah diyakini oleh mayoritas ulama, ijma ulama, terutama di masyarakat umat Islam, termasuk di masyarakat Nahdiyin. Jadi untuk meredupkan, bahkan untuk menggeser tokoh-tokoh tersebut, tokoh-tokoh yang sudah betul-betul masyhur dan mumpuni, itu dibikinlah tokoh-tokoh tandingan dari kalangan mereka, seolah-olah tokoh-tokoh dari mereka itu lebih hebat, lebih unggul dari tokoh-tokoh lainnya di dunia. Nah, inilah cara-cara pengiklanan atau endorse ya. Jadi membuat tokoh-tokoh baru yang kemudian menandingi tokoh-tokoh mereka. Nah, ini kalau tidak cerdas, khususnya generasi Z, anak muda, ini mudah terkecoh, tertipu dengan iklan-iklan mereka. Karena ini hampir setiap saat dalam panggung-panggung ceramah selalu dikumandangkan, selalu digaung-gaungkan, selalu diceritakan. Bahkan kita kadang-kadang tidak mendengar ya ceramah-ceramah dari kalangan habaib yang menjelaskan tentang fikih, tafsir, hadis, dan lain-lain. Terutama yang mereka yang muda-muda, habib-habib yang muda-muda ini jarang sekali tentang ilmu agama, tetapi yang diceritakan adalah kehebatan leluhur-leluhur mereka, klan-klan mereka. Jadi jarang sekali menemukan ilmu yang kita perlukan yang berkaitan dengan agama, fikih, tafsir, tauhid, dan lain sebagainya. Tapi yang kita temukan adalah cerita dari kalangan mereka sendiri, nenek moyang mereka yang diceritakan dengan mengunggulkan klannya, merendahkan tokoh-tokoh yang lainnya. Ini menurut saya adalah pembodohan yang luar biasa, terstruktur, masif, dan sistematis. Kita harus cerdas dan kita harus bisa memilah dan memilih, dan kita ikuti saja ulama-ulama kita, ulama-ulama Nahdiyin yang sudah betul-betul mumpuni, dan mereka itu sudah tidak dilakukan keilmuannya, baik di dalam tasawuf, di dalam bertauhid, di dalam berfikih, di dalam fan-fan ilmu yang lainnya. Kita ikuti ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita lebih mumpuni dan lebih memahami tentang keilmuan, tentang tokoh-tokoh siapa yang patut diidolakan oleh kita semua. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.